Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Saya mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Internet. Nah, di sini saya akan membuat video, yaitu dari mata kuliah pemrograman internet. Nah, pada bagian yang pertama di sini, yaitu disuruh menjelaskan arsitektur, yaitu menunjukkan diagram arsitektur smart city isu tracker yang dibangun. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, em, diagram ini menunjukkan bahwa aplikasi ini menggunakan konsep headless dan SPA ya. Nah, di sisi kiri ada warga atau citizen. Nah, citizen ini mengakses aplikasi melalui front-end warga, yaitu single page application atau SPA, yang dibuat menggunakan, yaitu di sini vanilla JavaScript. Nah, portal ini digunakan citizen untuk login, membuat draft laporan, mengajukan laporan, dan melihat thread kotanya. Nah, front-end warga itu tidak langsung terhubung ke database. Nah, front-end ini berkomunikasi dengan backend melalui REST API dengan format data JSON. Lalu saat citizen ini login, backend ini akan memberikan token autentikasi. Token ini tuh digunakan ketika citizen ini membuat laporan, mengirim draft, mengajukan laporan, dan atau mengambil data laporannya. Nah, di bagian tengah ada backend headless yang menggunakan Django dan Django REST Framework. Nah, disebut headless ini karena backend ini tidak hanya mengirim halaman HTML, tetapi juga menyediakan API yang bisa diakses oleh frontend SPA-nya. Nah, backend ini bertugas menangani autentikasi, lalu permission user-nya, validasi laporan, anonimitas pelapornya, dan workflow status pelaporannya, seperti itu. Nah, di sisi kanan ini ada admin. Admin ini tidak memakai SPA warga, tetapi menggunakan uh, front-end admin berbasis Django template atau monolitik. Portal admin ini tuh digunain untuk login admin, melihat dashboard, melihat daftar laporan yang sudah diajukan, dan mengubah status laporannya. Nah, hubungan admin dengan backend ini digambarkan sebagai internal konteks karena admin ini masih berada dalam aplikasi Django template yang sama dengan backend. Nah, sedangkan hubungan front-end warga dengan backend ini menggunakan REST API JSON. Nah, karena front-end warga ini terpisah sebagai SPA. Nah, di bagian bawah ini ada database PostgreSQL. Nah, semua data utama aplikasi seperti data user dan data laporan disimpan di database ini. Nah, backend Django ini mengakses database melalui ORM, sehingga front-end maupun admin ini tidak langsung mengakses database-nya. Nah, jadi secara sederhana itu alurnya Citizen ini menggunakan SPA, lalu SPA ini mengirim request ke backend melalui request API, lalu backend ini memproses data dan menyimpannya ke PostgreSQL. Sementara admin ini menggunakan halaman Django template untuk memantau laporan dan mengubah status laporan melalui backend yang sama. Dengan arsitektur ini, aplikasi ini bisa memisahkan tampilan citizen dan backend API, tetapi admin ini tetap bisa menggunakan halaman Django template yang terintegrasi langsung dengan backend-nya, seperti itu. Lalu untuk yang kedua itu demo fungsionalitas aplikasi. Demonya harus dilakukan langsung di browser menggunakan hasil deployment. Yang pertama yaitu portal Citizen. Oke, kita akan pembuatan draft laporan ajuin. Oke, lalu ada portal admin. Login ke portal admin dan tunjukkan halaman dashboard. Ubah status laporan yang baru saja dibuat oleh Citizen pada poin sebelumnya. Baik, di sini kita masuk saja, yaitu menggunakan front-end ini. Sini kita login sebagai Citizen ya. Ini saya sudah buat
Lalu di sini sekarang kita akan menemukan portal Citizen-nya menggunakan hasil deployment-nya ini. Nah, portal Citizen ini bukan melalui GitHub-S, tetapi request API-nya tetap mengarah ke backend server deployment-nya. Di sini kita udah login tadi ya. Setelah tadi ini login berhasil, di sini kita masuk ke ini kita buat ya. Contoh contoh laporannya apa ya? Laporan apa ini? Jalan rusak gitu aja ya. Ini infrastruktur jalan harmoni. Udah. Jalannya berlubang gitu. Ya, bikin macet jalan. Oke, udah. Di sini tadi disuruh kita simpan draft ya. Sini simpan draft. Nah, ini sudah tersimpan ya, berhasil disimpan draftnya. Setelah membuat laporan baru pada form ini, Citizen ini mengisi tadi judul ya, judul, lokasi, deskripsi laporan. Nah, untuk contoh pertama, sini kita simpan ya, tadi ini kita simpan sebagai draft. Nah, draft ini digunakan ketika laporan ini belum siap diajukan ke adminnya. Nah, selama status laporan ini masih draft, laporan ini hanya terlihat oleh Citizen-nya ini sebagai pemiliknya ini di lab laporan saya ini. Nah, jadi laporan ini tuh belum masuk ke daftar publik nih. Nah, dia nggak muncul ya. Cuma ada di laporan saya aja. Jadi karena masih di diri sendiri atau di laporan saya sendiri di sini, jadi bisa kita edit ataupun bisa kita langsung hapus. Sini kita lihat. Oke, kan udah draft ya, ajuin laporan tersebut. Oke, di sini kita akan mengajukan draft laporan ini ketika tombol ajuin diklik nih. Nah, frontend ini akan memanggil endpoint submit di backend-nya. Sini kita okein. Nah, ini udah nih, setelah berhasil nih, laporan berubah menjadi dari draft ini menjadi report. Oke, lalu status report ini berarti laporan ini sudah resmi diajukan dan masuk ke workflow penanganan adminnya. Di sini kita bisa melihat nah ini sudah keluar ya, di fed kota atau pabriknya. Lalu kita lihat sini. Nah, di sini nih. Di sini kan tadi punya saya ini yang dari draft ini udah kita ajuin ya. Jadi sudah keluar kan di sini. Jadi di sini tuh fitur penting di bagian ini tuh adalah anonimitas pelapornya nih. Jadi punya kita ini namanya berubah jadi warga anonim. Walaupun laporan ini dibuat oleh akun Citizen tertentu nih, misal kayak Citizen 1, Citizen 2 gitu. Identitas pelapor ini tidak ditampilkan ke feed publiknya gitu. Jadi olehnya tuh harus warga anonim. Lalu di sini kita disuruh login sebagai portal admin ya. Nah, di sini sebagai admin ya. Di sini kita login. Nah, ini admin saya sudah buat. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai admin ya. Di sini kita bisa ngelihat ke bagian reportnya. Nah, di sini sudah muncul nih. Nah, dengan dashboard ini, itu admin ini dapat memantau kondisi laporan secara lebih cepat. Nah, admin ini bisa melihat beberapa laporan yang masih diajuin sama citizen-nya. Nah, beberapa yang ada yang sudah diverifikasi nih. Seperti ini sudah saya verifikasi, saya coba verifikasi.
Nah, beberapa ada yang sedang diproses dan beberapa yang ada yang sudah selesai tadi. Di sini bisa kita verifikasi nih. Ini kita verifikasi deh. Nah, tuh ada yang proses, tuh seperti itu. Nah, di sini kita lihat ubah 118 aja dibuat. Oke, tadi udah diubah ya sebagai di sini kita ubah jadi proses. Admin ini tidak melihat laporan ini masih draft karena apa ya tadi tuh ada draftnya nggak? Coba deh di sini. Maaf, kita login tokennya tadi ini. Di sini kita buat deh, misal lampu aja lampu deh. Lampu infrastruktur apa jalan lampu jalan. Oke, kita simpan draft. Nah, ini ada nih di citizennya di bagian draftnya. Kita lihat di admin apakah ada. Nah, nggak ada ya, memang harus hanya bisa dilihat oleh citizennya saja. Jadi draft yang masih pemilik laporan ini nggak boleh ya, di halaman admin ini tidak memiliki tombol edit juga ya. Bisa dia mengedit dan menghapus isi laporan karena admin ini hanya bertugas mengubah status workflow laporannya seperti diproses gitu. Cek aja deh. Nah, lalu diselesaikan seperti itu. Lalu kita selesaikan. Kita selesaiin dulu. Nah, ini seperti ini kalau misalkan sudah selesai. Lalu di sini untuk bagian ketiga yaitu bedah kode dan dokumentasi API. Buka kode program, tunjukkan blok kode yang paling menantang, buka sebagai atau scalar. Pilih salah satu aja dan tunjukkan serta jalankan salah satu endpoint. Baik, di sini yang paling menantang. Kita buka deh. Di sini kita buka bagian server, lalu bagian main, bagian app, nah ini bagian serializer. Bentar, ini mouse-nya tiba-tiba mati. Nah, oke. Nah, ini bagian serializer. Jadi bagian kode yang menurut saya paling menantang itu adalah pengaturan anonimitas dan laporan dan status laporannya. Karena di file serializer.py ini fungsi getReporter digunakan untuk menentukan API maksudnya untuk digunakan untuk menentukan bagaimana nama pelapor ini ditampilkan pada respons API-nya. Nah, jika laporan ini dibuka dari Fed Kota, nama pelapor selalu dikembalikan sebagai warga anonim. Tetapi jika laporan dibuka dari tab laporan saya dan laporan tersebut milik user yang sedang login, maka user ini boleh ditampilkan. Nah, ini. Seperti itu. Nah, bagian ini tuh adalah inti dari fitur anonimitas setiap laporan yang tampil di feed publik akan menyembunyikan identitas pelapornya. Lalu bagian bentar. Oh ya, lalu bagian validate sama create, saya memastikan bahwa laporan baru dari citizen ini selalu dibuat dengan status awal draft. Ini tuh penting karena proses pengajuan laporan ini tidak dilakukan
dengan mengubah status langsung dari front end-nya, tetapi melalui endpoint submit-nya. Jadi alurnya tuh lebih aman dan jelas. Lalu simpan draft, berarti itu status laporan ini tetap draft. Ajuin berarti backend ini mengubah status laporan dari draft menjadi reported melalui endpoint submit-nya, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita akan buka Swagger ya, Swagger. Nah, di sini kita buka bagian meja, bagian Swagger aja deh, apa bagian color ya, bagian Swagger aja ya. Bagian Swagger di sini kita buka, kita pilih yang ini, try it. Nah, di sini kita namain, passwordnya kita hapus aja deh. Emailnya kita hapus maksudnya. Ini biar kelihatan. Oke. Ini namanya kita namain username aja, username citizen gitu aja ya. Lalu passwordnya biar gampang deh, password citizen, udah seperti itu aja ya. Bentar. Oke, ini sudah. Jadi di endpoint endpoint yang saya jalankan adalah di post API token. Jadi endpoint itu digunakan ketika user ini login. Jika username dan password ini benar, backend ini akan mengembalikan akses token dan refresh tokennya. Di sini kita execute, ya, execute. Ini kita lihat. Nah, ini. Bentar. Nah, oh maaf. Ini maksudnya. Kok malah ke situ ya? Sorry. Ini kita ulang lagi ya. Nih. Maaf ya. Ini kita salin aja. Malah ke situ, maaf. Ini kita ganti. Membawa juga. Ini kita ganti jadi password. Lalu kita execute. Nah, di sini sudah ya keluar sebenarnya. Sebentar. Citizen. Passwordnya citizen. Nah ini ada akses dari tokennya. Jadi endpoint yang dijalankan adalah post API token. Jadi endpoint ini tuh digunakan ketika user ini login. Jadi di sini respon ini berhasil mengembalikan token. Nah, akses token ini digunakan untuk mengakses endpoint yang membutuhkan login, sedangkan refresh ini refresh token ini tuh digunakan untuk memperbarui akses token ketika token sebelumnya ini expired gitu. Oke. Lalu selanjutnya di sini kita akan running automated testing, yaitu jalankan perintah eksekusi unit testing backend dan playwork pada aplikasi yang telah di server. Tunjukkan bahwa status eksekusi tes berjalan sukses tanpa ada yang fail. Oke, di sini kita buka. Di sini saya sudah siapkan. Di sini kita cek dulu ya. Di sini untuk kita cek. Nah, di sini kita cek Python manage
Ini. Wah, bentar. Sebentar. Kalau tidak bisa kita login ya. Nah, udah. Ini kita login. Aduh. Bisa. Oke, bentar. Oke, sudah masuk. Sini. Oh, tuh. Sini kita masuk dulu ke project kita. Baru kita coba running. Kita hidupin PNP-nya. Lalu kita jalanin. Nah, di sini kita tunggu ya. Jadi, kita menjalankan automated testing backend langsung dari server melalui SSH. Nah, ini tuh adalah tes otomatis gitu ya, yang menggunakan Django Test Framework. Jadi, tes backend ini menguji logik aplikasi seperti autentikasi, privasi, uh, status status laporannya, CRUD, dan validasi data. Contohnya tes mengecek login token, penolakan password yang salah, lalu pembatasan akses VPN, lalu anonimitas pelapor, draft yang tidak muncul di feed publik, lalu submit laporan menjadi reported, dan perubahan status oleh adminnya. Sini kita tunggu ya, dia tunggu sampai pengecekannya selesai, yaitu tunggu sampai dia ada oke-nya. Ini kita tunggu sebentar. Emang dia agak lama ya, karena dia mengecek. Oke, kita tunggu. Tunggu dia selesai. Seperti bentar lagi ya. Bentar lagi dia selesai. Oke, kita tunggu. Emang lama ya. Kayaknya sebentar lagi udah selesai nih. Oh, oke. Dia masih mengecek ya. Oke. Emang lama ya dia. Nah, udah oke nih. Jadi hasilnya tuh terdapat 51 tes yang dijalankan dan semuanya tuh udah oke, yang artinya backend ini berhasil melewati seluruh pengujian ini tanpa fail ya. Lalu di sini kita bakal hidupin untuk front end-nya. Oke, udah kita hidupin. Lalu ininya, backend-nya. Oke, udah semua. Untuk playwork atau test runner yang dijalankan dari laptop, playwork membutuhkan browser otomatis, tetapi backend yang diuji ini tetap server deployment karena base URL dan API base URL ini diarahkan ke alamat servernya.
Jadi SPA URL ini menggunakan localhost hanya untuk menyajikan file frontend ini sebagai static static apa ya, static file saat Playwright ini berjalan. Oke, di sini kita jalanin ya Playwright-nya. Nah, ini menggunakan program files node.js, npx.cmd, lalu Playwright, test main app, test. Ini saya ada di folder main app, di folder test, lalu di folder e2e, lalu ini nama filenya. Oke, kita jalanin. Nah, ini. Oke, sambil tunggu ya. Jadi Playwright test ini menguji aplikasi dari sisi browser. Tes ini tuh mensimulasikan interaksi user secara otomatis seperti redirect ke login, pembersihan token saat aplikasi auto reset, membuka laporan ya tadi itu, lalu menyimpan draft tadi, lalu melihat feed kota juga yang tadi itu, lalu ada live search adminnya, lalu ada dashboard adminnya tadi, dan dashboard responsifnya. Maka hasilnya tuh ada runningnya 9-nya sudah pass ya, atau passed ya, atau tidak ada fail. Nah, lalu yang terakhir di sini yaitu refleksi, sebutkan satu kendala paling sulit atau bug atau error yang dihadapi selama satu semester ini. Jadi ada kendala menurut saya yang paling sulit, nggak terlalu sulit banget tapi sulit gitu. Jadi kendala yang sulit yang saya hadapi itu selama pengerjaan proyek ini adalah yaitu yang akhir-akhir ini yaitu yang pas proses deployment ke GitHub dan servernya. Di awalnya saya belum terlalu paham bahwa setelah kode berhasil berjalan di lokal, aplikasi ini belum otomatis kayak secara langsung itu berubah di deployment-nya. Nah, awalnya tuh saya mengira bahwa push ke GitHub ini perubahan ini bisa langsung bisa terlihat di aplikasi, tetapi pas ternyata untuk backend server saya pas masih harus masuk ke server lewat SSH, melakukan git pull, lalu memastikan dependensi sudah terinstall, lalu menjalankan tes dan restart unicorn supaya server ini memakai kode yang terbaru. Nah, saya juga sempat bingung membedakan alamat lokal dan alamat server. Nah, ketika API ini mengarahkan ke localhost, data yang digunakan adalah database lokal seperti itu. Nah, tetapi ketika API ini mengarah ke server, data yang digunain itu ada data yang digunakan itu adalah database servernya. Nah, dari situ tuh saya belajar kalau konfigurasi deployment itu sangat penting banget, terutama untuk membedakan environment lokal dan ya server atau provisionnya. Nah, dari kendala itu saya belajar bahwa deployment itu bukan untuk atau hanya untuk upload kode, tetapi juga untuk memastikan server ini juga belajar server ini tuh benar-benar menjalankan versi terbaru dari aplikasinya. Nah, saya juga belajar kayak seperti pentingnya testing, karena setelah deploy ini saya bisa memastikan gitu fitur ini tuh tetap berjalan melalui backend test dan Playwright testnya seperti itu. Lalu sebagai penutup, jadi Smart City isu tracker ini itu sudah memiliki portal citizen, portal admin, REST API, dokumentasi API, deployment server, dan automated testing. Nah, Citizen ini dapat
membuat draft, mengajukan draft dan identitas merekanya tuh kayak disamarkan gitu pada fed publiknya. Nah ini pada fed publiknya gitu. Nah, backend tes ini berhasil menjalankan tadi 51 tes yang statusnya sudah oke dan playwright-nya juga tuh sudah berhasil menunjukkan 9 tesnya seperti itu. Jadi sekian penjelasan pada video pada mata kuliah pemrograman internet ini. Mohon maaf jika penjelasan saya masih ada kurangnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.